Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan November ya. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan November ini. Kita akan menggunakan Celtic Cross. Kalau sekiranya ada yang perlu dikonfirmasi, akan dikonfirmasi. Mari kita mulai. Oke, tema kamu overall general energi kamu adalah Two of Cups. Inilah kartu union, soulmates. Kamu ketemu seseorang atau kamu kayak baru ketemu seseorang terus melanjutkan nih. Di bulan November akan ada progresi lebih lanjut ya dengan Two of Cups di sini. Terutama kamu para single, kamu bisa expect kedatangan seseorang untuk mengisi hidup kamu. Yang berikutnya, Queen of Wands. Queen of Wands ini ada di tantangan kamu. Di sini ya tempatnya. Dengan Queen of Wands di tantangan kamu gini. Tantangan itu bisa bikin kamu jadi orang yang berkembang lebih baik, atau tantangan itu bisa bikin kamu kayak selangkah mundur, dua langkah mundur, atau kamu malah menguras energi kamu gitu ya. Dengan Queen of Wands di tantangan kamu gini, kamu diminta mengeluarkan energi Queen of Wands. Jadi orang yang percaya diri, orang yang bisa percaya bahwa dia bisa mengubah keadaannya, mengeluarkan kreativitasnya, mengeluarkan energi entrepreneurnya, terutama karena King dan Queen of Wands itu energi entrepreneur ya, orang yang mengerjakan sesuatu hal yang dia suka, atau dia kalaupun dia misalnya nggak entrepreneur, dia bekerja di bidang yang sangat dia sukain gitu dan sangat kompeten di bidang itu. Atau bisa juga kayak mengembalikan lagi nih semangat kamu, optimis kamu dengan ada Two of Cups di sini. Selain dengan soulmate atau ketemu seseorang, bisa juga kamu union dengan hal yang kamu inginkan. Lalu yang ada di alam bawah sadar kamu, tuh kan, Eight of Swords. Ini adalah apa ya, kayak kamu lagi kusut nih kepala kamu dengan sesuatu hal. Tapi gini, dengan Eight of Swords itu kan ada di alam bawah sadar kamu, dan dia udah keluar nih dari awan, udah di atas awan. Karena awan itu merepresentasikan pikiran kita yang mumet atau kekusutan di kepala kita. Tapi seiring bulan November berjalan ini, aku melihat bahwa akan ada progres nih dengan apapun yang bikin kepala kamu pusing atau bikin kamu gelisah. Lalu yang jadi fokus kamu atau kekuatan kamu bahwa apapun itu, dengan Ten of Wands di sini, beban berat kamu, tantangan-tantangan kamu berhasil melewatin itu semua. Ada satu chapter, satu musim yang selesai di hidup kamu. Dengan Ten of Wands di sini, kayak kamu siap nih masuk ke Ace lagi, terutama dengan Queen of Wands di sini ya, masuk lagi dalam proses semangat lagi, mengeluarkan lagi nih nyala api kamu nih, terutama karena Wands itu kan energi fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Kamu mengeluarkan nih energi api kamu, semangat kamu, optimisme kamu. Lalu yang di sini di waktu lampau ada konflik, tapi dengan Five of Wands aku selalu bilang ya, Five of Wands itu bisa konflik, bisa juga persiapan. Jadi kalaupun terjadi konflik di waktu lampau, itu mempersiapkan kamu untuk hal-hal yang kamu siap sambut dan hal-hal yang kayak berkat yang siap kamu tampung setelah kamu melewati tantangan-tantangan tertentu gitu. Kayak aku pernah dengar kayak quotes gitu ya, berkat yang besar itu mengikuti tanggung jawab yang besar. Jadi sebelum kamu dikasih berkat yang besar nih, kamu belajar dulu nih mengelola atau belajar sesuatu hal dulu dengan Five of Wands, terutama dengan dinamika kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Yang berikutnya, in the near future ya, dalam waktu dekat gitu atau di bulan November, ini adalah Empress. Empress itu bisa berarti gini, uh, Empress itu kartu abundant ya, kartu kalau bicara finansial itu sukses banget, berlimpah banget. Ini juga bisa melahirkan kamu mungkin beberapa di antara kamu yang sedang menunggu kelahiran seorang anak di dalam rumah tangga kamu. Empress juga bisa berbicara seperti itu, atau melahirkan sebuah karya, atau melahirkan apa ya, hasil tangan kamu. Dan Empress ini juga berbicara tentang self-love. Bisa jadi hal-hal ini nih, dengan Five of Wands, Ten of Wands adalah sebuah perjalanan kamu menemukan diri kamu, mengenali diri kamu lebih lanjut, belajar menyayangi, mencintai diri kamu, dan itu akan membawa abundant dalam hidup kamu gitu. Kayak kamu akhirnya mengerti, aku pantas loh untuk dapat hubungan yang lebih baik, aku pantas loh untuk dapat pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik. Dengan kamu berkata seperti itu sama diri kamu juga kayak mengundang semesta. Oke semesta, aku siap nih menampung karena aku sudah bisa merasakan bahwa aku pantas untuk segala hal yang menurut aku lebih baik. Seperti itu ya. Lalu ini adalah yang merepresentasikan emosi kamu. Lihat ya, ada yang berakhir, lalu ada yang pergi. Tapi pergi itu ke tempat yang lebih baik. Jadi fase transisi kamu ini, yang tadi aku bilang, membawa kamu menuju Empress, membawa kamu ke tempat yang lebih baik, menuju cahaya, dengan mungkin dengan kegelapan di sini ya, dengan Eight of Swords, kamu menuju cahaya gitu. Optimis lagi, semangat lagi, ceria lagi, atau ada hal-hal di hidup kamu yang mendatangkan kembali nih keceriaan, kebahagiaan, semangat kamu lagi. Ya,
Ini juga kayak kamu memilih untuk meninggalkan apapun yang menurut kamu udah sadar nih, ini nggak baik loh buat aku, atau orang-orang ini udah nggak baik loh buat aku, atau tempat pekerjaan ini kayaknya aku udah stuck, aku udah nggak melihat lagi perkembangan, atau hasilnya nggak seperti yang aku harapkan. Terus kamu mulai memilih secara sadar dan melakukan sesuatu yang menurut kamu bisa membawa um, situasi ini yang lebih baik untuk hati kamu, orang-orang di sekitar kamu. Dengan Two of Wands ini ya, dinamika hubungan kamu dan orang-orang di sekitarmu, aku melihatnya gini, kayak semesta udah tunjukkan, semesta udah membukakan jalan atau menyinari ya, kayak kelanjutan dari si Eight of Cups ini, menyinari bahwa kamu sudah melihat nih apa yang perlu kamu lihat, tinggal gimana kamu mengambil langkah, apa ya, kan semesta udah buka jalan, melangkah di jalan yang sudah semesta bukakan itu. Karena dengan Two of Wands ini kamu udah tahu, kamu udah lihat, tinggal gimana kamu take action, masuk ke jalan yang semesta sudah bukakan, terutama konteksnya dalam hubungan orang-orang dengan orang-orang di sekitar kamu. Lalu hopes and fears kamu, kayaknya ya tema kamu nih kayak ada sedikit hubungannya dengan optimisme dan pesimisme. Kamu antara lagi pesimis gitu, gimana berusaha bangkit untuk optimis lagi ya, karena apa yang kamu takutkan atau yang kamu harapkan adalah stars. Stars itu merepresentasikan pertama harapan, mimpi-mimpi, keinginan-keinginan, healing juga bisa gitu ya. Kamu mengharapkan bahwa keadaan lebih baik atau ada sesuatu nih yang kamu ingin wujudkan. Tapi dengan stars di sini, kamu bisa melihat apa yang kamu ingin wujudkan itu terwujud ya. Terutama dengan si tema Empress ini, abundance, self-love, terus mungkin juga anak dalam rumah tangga kamu. Kalau kamu kayak dalam zona pesimis atau mulai bertanya-tanya nih sama semesta, doaku didengarkan nggak ya? Atau keadaan akan berubah nggak ya? Ini adalah jawaban bahwa keadaan akan berubah, bahwa kamu akan melihat apa yang kamu mau terwujud dalam realita kamu. Dan yang pertama kamu harus yakin dulu dengan Queen of Wands nih. Queen of Wands bahwa kamu bisa. Yang pertama, kamu bisa, kamu harus sinkronkan hati dan pikiran kamu. Queen of Wands itu orang yang bisa dapetin apa yang dia mau, orang yang bisa wujudin realita yang dia mau, orang yang bisa mewujudkan apa ya, dream job gitu, pekerjaan impian, melakukan sesuatu yang dia sukain dan dibayar untuk itu. Dan kamu bisa, tinggal gimana kamu mensinkronkan hati dan pikiran kamu dan melangkah ya di jalan yang semesta sudah bukakan. Lalu output kedepannya adalah ini adalah kartu High Priestess ya. High Priestess itu bicara intuisi, bicara mimpi, bicara juga misteri ilahi. Kalau ada hal-hal yang tadinya nggak kelihatan akan terungkap dengan High Priestess ini ya. Oke, selanjutnya Inspiration. Ya, sebagian dari kamu ya. Dengan si Five of Wands dan Ten of Wands ini aku melihat ada hubungan yang berakhir ya. Mungkin kamu sedang berproses dengan yang tadi aku bilang ada tema pesimisme sama optimisme. Mungkin perpisahan ini, kayak kesedihan ini tuh bikin kamu bertanya-tanya nih, apakah aku bisa bahagia lagi setelah ini? Apakah aku bisa ketemu orang yang baik setelah ini? Bisa, tentu saja bisa. Yang pertama ya, kamu keluarkan energi Queen of Wands kamu. Dan ingat, gini, dengan adanya the stars di sini itu kayak kamu jangan pesimis gitu, karena kalau bicara harapan, kartu stars ini kartu yang paling optimisme tentang harapan-harapan, mimpi-mimpi, cita-cita, kartu paling optimis untuk berbicara tentang hal-hal seperti itu. Dan ini kayak sinyal nih dari semesta untuk mengembalikan lagi percaya diri kamu, optimisme kamu, semangat kamu ya. Ingat, yang penting kamu pulihkan dulu, proses dulu rasa sedih kamu. Jangan cari distraksi dengan kenalan sama orang baru, kayak mendistraksi luka lama kita supaya kita nggak perlu ngerasain kesedihan itu. Jangan, yang ada kita sangat mungkin untuk mengulang hal yang sama ya, yang menyebabkan kesedihan kita di sini. Lebih baik kalau misalnya kita lagi sedih, kita lagi terpuruk, kita proses dulu nih segala emosi yang ada di dalam diri kita ya, supaya nggak mendem, itu emosi mendem di badan kita, jadi kita malah memancarkan energi yang sama dan mengundang hal yang sama. Yang berikutnya, oke, ini adalah pikiran yang berkabut ya, dikonfirmasi dari si Eight of Swords tadi, bahwa mungkin perpisahan ini, untuk sebagian dari kamu ya, perpisahan ini sangat signifikan buat kamu, tapi bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya. Jalan kamu masih panjang, terutama kamu perlu ya melihat stars ini bahwa harapan itu ada. Jangan sampai kamu kehilangan harapan. Lalu yang terakhir, Woman Holding a Coin. Dengan kartu ini ya, aku melihat progresif finansial, ada pertolongan terutama dalam aspek finansial, kayak semesta mengirimkan orang-orang tertentu yang tadi aku juga bilang di awal, membukakan jalan ya, tinggal gimana kamu melangkah. Dan gak masalah laki-laki atau perempuan, jangan sampai kamu terpaku nih orangnya harus laki-laki, perempuan, harus saudara kamu atau teman kamu. Jalan semesta itu sangat apa ya, sangat jauh dari pikiran manusia untuk bisa mengerti, untuk mencerna. Yang penting kamu tahu nih, kalau kamu misalnya berdoa minta pertolongan dari Tuhan, kamu yakin doa kamu dijawab ya. Mungkin caranya nggak seperti
sama persis kayak yang kamu mau. Tapi jawaban doa kamu itu akan terjawab. Itu yang kamu harus pahamin ya. Lalu aku mau konfirmasi ini sebentar dengan si... Dan yang tadi ya, tema pertama kamu kan Two of Cups gitu ya. Terutama buat kamu nih yang baru berakhir hubungannya atau dalam proses memulihkan patah hatinya. Kamu akan menemukan Two of Cups kamu. Tinggal gimana kamu mengembalikan dulu nih semangat dan optimisme kamu. Kita lihat di Five of Wands-nya. Ya, ada hubungan yang tidak seimbang, mungkin posesif, overprotective, jealousan juga, controlling bisa juga ya, kalau bicara tentang dinamika hubungan dengan Six of Pentacles ini. Mungkin gini, dengan Knight of Wands ya, karena kalau dalam dinamika hubungan itu, Knight of Wands bukan, apa ya, aku mengartikan kalau Knight itu ya, Knight sama Page dalam dinamika sebuah hubungan, energinya masih perlu berkembang untuk jadi King dan Queen, karena fasenya tuh masih orang muda, orang masih perlu banyak belajar, banyak bereksperimen, banyak proses untuk mengenali dirinya dulu, supaya dia juga bisa gimana menemukan dinamika yang pas nih ketika dia masuk dalam sebuah hubungan, jenis hubungan apapun ya. Dengan Knight itu masih perlu banyak berproses. Dan bisa juga proses hubungan kamu ini membawa proses evolusi spiritual kamu dengan High Priestess di sini. Kita lihat satu lagi, Stars, Page of Swords, Chariot. Oke. Ini adalah sebuah pembelajaran, ada yang perlu kamu lihat, berhati-hati dalam membuat pergerakan, tapi kesuksesan itu menunggu kamu ya dengan Chariot di sini. Yang penting kamu menyatukan hati dan pikiran kamu yakin bahwa kamu bisa. Tinggal gimana kamu melangkah di jalan yang sudah semesta bukakan buat kamu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.